Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Septiana, NIM 2020039. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan negara dan penerimaan pemerintah daerah. Pengertian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan terakhir, hibah. Penerimaan pajak meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor. Penerimaan negara bukan pajak meliputi keuntungan BUMN, retribusi, pengelolaan sumber daya alam, denda untuk kepentingan umum. Yang terakhir, hibah. Hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri meliputi lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia. Dari luar negeri meliputi negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Republik Indonesia. Penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama atau fungsi budget. Di setiap negara-negara yang mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian atau fungsi mengatur. Fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 2. Pertama, fungsi penerimaan atau budgeteer. Merupakan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran daerah. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pendapatan negara dan melakukan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Hibah. Hibah merupakan salah satu unsur pendapatan negara selain penerimaan perpajakan dan PNBP. Hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari penerimaan hibah dan tidak perlu dibayarkan kembali. Hibah dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Hibah pemerintah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, dan jasa atau surat berharga yang tidak perlu dibayarkan kembali yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Bentuk hibah diterima pemerintah. Yang pertama, uang tunai. Diterima pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan ke rekening kas umum negara atau sebagai bagian penerimaan APBN. Yang kedua, uang untuk membiayai kegiatan. Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, barang atau jasa. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk barang atau jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Yang terakhir, surat berharga. Hibah yang diterima pemerintah pusat dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nominal
yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jenis penerimaan hibah dibagi menjadi dua. Yang pertama, hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Hibah yang direncanakan yaitu hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Yang kedua, hibah langsung, yaitu hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Pengertian pendapatan daerah. Yang pertama, semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah. Kedua, menambah ekuitas dana. Yang ketiga, merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, dana transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dikisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dana bagi hasil dibagi menjadi 2, bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Dan terakhir, lain-lain pendapatan yang sah meliputi hibah dari pemerintah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain. Tujuan dana transfer. Yang pertama, untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.